Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, di dalam kesempatan ini saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lengkapnya hadis itu an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima al-asya'u fabda'u bih qabla an tusallu al-maghriba, muttafaqun alaih. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Anas. Ini cara ngaji ilmu hadis, memang kadang nama sahabat Anas itu disebut Anas aja, padahal nama aslinya Anas bin Malik. Cuma begini Bapak-bapak, saudara-saudara, ini di beberapa kesempatan saya ungkapkan juga para asatizah ya sama-sama ketika kita ngisi kajian, kebetulan saya diminta ngisi kajian, di situ hadir para asatizah, para guru kita. Begini, kadang menyampaikan hadis datangnya dari sahabat itu ada yang rancu menyebut nama. Ada sahabat namanya Anas bin Malik, tapi kalau dibalik Malik bin Anas itu bukan sahabat, itu namanya Imam Mazhab Maliki. Ini beda jauh dan sangat jauh. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi dan mendapat gelar Khodimur Rasul. Jadi kalau Anas bin Malik itu Khodimur Rasul, ya, pelayan Nabi. Dan ini sangat-sangat, kalau bahasa saya, sejarah beliau ini sangat mendalam ini. Sebab Nabi kalau sudah di luar rumah, keperluan Nabi apa saja, termasuk pakaian Nabi, sendal Nabi, sampai makanan Nabi, itu menyiapkan sahabat Anas bin Malik. Pokoknya sahabat Anas bin Malik ini sangat-sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu biasanya, ini bahasa saya ini, biasanya kalau hadis-hadis datangnya dari sahabat Anas bin Malik ini itu spesifik banget, mendalam banget. Nah, salah satunya di sini. Jadi hadis itu datangnya dari sahabat Anas bin Malik, tapi dalam bahasa hadis ini disebutnya Anas aja, tapi kalau nama komplitnya Anas bin Malik. Dan ini hadisnya Bapak-bapak, saudara-saudara, muttafaqun alaih. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja sudah pasti sahihnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim saja sudah pasti sahihnya, apalagi muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu hadis diriwayatkan oleh kedua imam hadis ini. Makanya cuman kita nggak bilang aja hadis ini sahih banget, karena diriwayatkan oleh dua imam hadis ini. Baik, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza quddima al-asya'u, apabila disiapkan al-asya'u itu makan sore atau makan malam. Jadi asya itu makan, bukan isya. Kalau isya itu waktu sholat, ya, isya. Tapi kalau asya ini bedanya di harokat aja. Kalau isya harokat ain di kasroh, tapi kalau asya itu artinya makan malam. Ya. Kata-kata malam itu bukan seperti kebiasaan kita nih, Bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau kita nyebut makan malam itu biasanya habis maghrib atau habis isya. Tapi dalam bahasa asya itu sebetulnya makan sore. Ya, cuman kan kita kebiasaan di Indonesia itu makan 3 kali. Ustaz, kita di Indonesia ini umumnya makan 3 kali. Pagi, siang, sore atau malam. Tapi umumnya itu sebetulnya asya itu adalah makan sore atau ya akan menjelang makan malam. Artinya mulai terbitnya tenggelamnya matahari. Baik. Jadi kata Nabi, idza quddima al-asya'u, apabila sedang disiapkan makan malam atau makan sore gitu nyebutnya. Sebab pergantian hari itu kan kita sebetulnya bahasa Masehi, tahun Masehi itu jam 12 malam. Tapi kalau hijrah itu adalah maghrib, gitu. Makanya kita buka puasa itu maghrib, ya, karena kita berpatokan pada tahun hijrah. Kalau
disiapkan, dihadapkan itu makan sore atau makan malam, fabda'u bihi, maka mulailah makan dulu gitu, karena sudah disiapkan. Dari apa? Ketika kita mulai makan dulu, qabla an tusollu al maghriba, kata Nabi, sebelum kalian sholat maghrib. Ini dalil jelas dan tegas, berarti nyebutnya malam dalam tahun hijrah itu maghrib ya. Jadi maghrib itu pergantian hari, makanya nyebutnya di sini adalah sebelum sholat maghrib. Kalau dihidangkan, maksudnya kudima itu dihidangkan, disiapkan untuk makan, maka afdolnya, utamanya itu kita menyantap makanan dulu baru sholat. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini tadi saya bilang kalau hadis diriwayatkan atau datangnya dari sahabat Anas bin Malik, ini biasanya spesifik banget ini, termasuk masalah ini nih, ini ya. Jadi Nabi bilang, kalau kalian akan sholat maghrib, gitu dah bahasa mudahnya nih, kalian akan sholat maghrib, ternyata kamu dihidangkan makanan, itu afdolnya, bukan berarti nggak boleh nih, afdolnya makan dulu, habis makan baru sholat. Dari hadis ini banyak pemahaman, banyak maksudnya. Maksud pertama begini, oleh pengarang kitab Bulughul Maram, ini kebetulan kalau hari Rebo Zuhur di Masjid PTK ini Darul Ilmi, saya buka kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu Syafi'ul madhab, ketat dan sangat mendukung mazhab Syafi'i. Kecerdasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu diantaranya adalah meletakkan hadis-hadis di bab-bab tertentu. Di antaranya ini nih, hadis yang barusan saya baca. Jadi kata Nabi, kalau dihidangkan makanan itu makan dulu sebelum sholat maghrib. Itu oleh beliau, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini diletakkan di bab khusyuk masalah sholat. Oke lah, sementara ini kita memahami kalau khusyuk itu kan ya konsentrasi penuh gitu ya di dalam sholat. Padahal diantaranya untuk khusyuk di dalam sholat itu jangan sampai ketika kita sholat di hadapan kita ada makanan, atau enggak di hadapan kita tapi ada di samping kita atau di belakang kita. Nah makanya saya maksudkan tadi bahwa bapak saudara-saudara, hadis ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab khusyuk tentang sholat. Berarti kesimpulannya, khusyuk di dalam sholat itu bukan berarti kita tidak bisa melihat atau kita menghilangkan sementara penglihatan kita alias merem, bukan. Atau khusyuk itu bukan berarti ketika kita punya pendengaran yang sensitif kita usahakan untuk tidak mendengar, juga bukan. Atau yang ketiga ini yang terakhir, ketika kita mempunyai penciuman yang sensitif bukan berarti ketika lagi sholat kita hilangkan sementara penciuman kita, bukan. Justru ketika kita sholat itu kita mengeluarkan, kita pakai, kita aplikasikan apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka secara fikih, kalau kita alhamdulillah nih bisa melihat, kalau lagi sholat jangan merem, bahkan dihukumi makruh. Ketika kita sholat itu kita bisa ada penciuman, itu jangan sampai kita menghilangkan atau apa istilahnya, berusaha untuk tidak merasakan penciuman, salah. Justru ketika kita sholat kita bisa ada penciuman, kita ya usahakan bisa mencium gitu ya, bau-bauan, termasuk pendengaran. Ketika kita bisa secara normal mendengar, itu ketika kita sholat jangan menghilangkan pendengaran kita gitu, atau jangan berusaha untuk tidak mendengar sesuatu. Nah dari sini memahaminya berarti khusyuk itu justru kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan. Sehingga ketika kita sholat itu salah satu di dalam maksud hadis di sini, kalau penciuman kita ini tajam, sensitif. Contoh, yang tadi lagi mau sholat maghrib ternyata dihidangin makanan, yang makanan itu ada baunya. Tadi saya bilang bisa jadi kita nggak lihat. Tadi dalam hadis lain di antara kemakruhan sholat itu kita sholat ngadepin makanan. Nah tapi di dalam redaksi dalam hadis di sini bisa jadi makanan itu bukan di hadapan kita, bisa jadi di samping kita, bisa jadi di belakang kita, atau bisa jadi di lain ruangan. Cuman tercium apa lezatnya, tercium ya bau makanan, itu yang dimaksud oleh Nabi, makan dulu ketimbang sholat gitu. Itu istilahnya tadi, jangan sampai nanti ketika kita sholat
Iya. Udah hilang khusyuk udah itu. Nah, tapi nanti menarik ini Bapak-bapak saudara-saudara. Jadi intinya itu tadi saya bilang nih kesimpulan pertama. Jadi ketika kita sholat itu penciuman kita harus kita pergunakan, kita syukuri gitu. Makanya kebalikannya tadi, kalau ketika kita sholat kita mencium apa saja makanan menyebabkan hilang kekhusyuan kita, maka disuruh makan dulu. Itu bahasa Nabi begitu. Yang kedua, Bapak-bapak saudara-saudara, ini kesimpulannya. Berarti kalau ketika kita sangat dianjurkan makan dulu baru melakukan sholat maghrib, ini sebetulnya bukan sholat maghrib aja sih, termasuk sholat zuhur, sholat asar ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua di sini pemahamannya adalah itu akan terjadi kemakruhan hukumnya kalau kita sholat menghadapi makanan, atau ketika kita sholat ada penciuman kita itu mencium bau-bau makanan, itu dalam posisi dalam keadaan tidak puasa gitu. Tapi kalau dalam kondisi puasa, ya kayak contohnya nih, nanti insya Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya mudah-mudahan Bapak-bapak saudara-saudara kita diberikan kesehatan ini, kita ketemu bulan Ramadan, kita bisa melakukan ibadah-ibadah ya secara khusus. Memang ciri khasnya bulan Ramadan adalah puasa, kita diberikan kesempatan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke tadi. Jadi ketika kita lagi puasa Ramadan, baik kita sholat zuhur, sholat asar, itu bisa jadi di kiri kanan kita, bahkan di belakang kita itu ada makanan-makanan yang disiapkan dan baunya itu luar biasa, kita cium banget, itu secara otomatis hilang kemakruhan. Ini namanya nggak kontradiksi, nggak berlawanan. Kalau tadi bahasa saya, kita posisi lagi nggak puasa. Kalau lagi nggak puasa, daripada ketika sholat mikirin makanan, itu dalam bahasa Nabi tekstualnya ya, makan dulu. Tapi kalau lagi puasa hilang kemakruhan, karena kita lagi puasa gitu. Dalam sholat zuhur, sholat asar ya, itu ketika lagi puasa, yaitu meskipun kita cium banget, nyengat banget bau makanan, itu hilang kemakruhan. Karena disitulah membedakan tadi, ketika kita tidak dalam keadaan puasa maka afdolnya makan dulu. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan puasa itu hilang kemakruhan semuanya gitu. Ini yang membedakan. Jadi tidak semua, ya khawatirnya begini, ketika lagi puasa Ramadan tahu ada yang bawain makanan. Wah kalau gitu makan dulu dah, ntar jadi batal gitu ya. Nah, itu yang maksudnya ada perbedaan, ada istisnaiyatnya, ada pengecualiannya. Jadi itu Bapak-bapak saudara-saudara, jadi khusyuk itu bukan berarti kita tidak melihat, tidak mendengar, bahkan hilang penciuman kita, bukan ya. Kekhusyuan itu adalah penjiwaan, penghayatan. Itu intinya tadi. Yang kedua tadi berlakunya itu kalau kita dalam posisi tidak puasa. Tapi kalau lagi puasa ya itu malah wajib ya, kita jangan sampai memakan gitu. Makanya kalau dimakan itu jadi hukumnya haram. Yang ketiga, yang terakhir ini kaitan dengan hadis di sini, iza qudima al asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu al maghrib, diartikan ya usahakan gitu ya, makan dulu sebelum kamu melakukan sholat maghrib. Yang ketiga, kesimpulannya begini, bahwa Bapak saudara-saudara, sholat itu satu-satunya ibadah, bahasa saya ini, yang tidak ada keringanan boleh ditinggalin. Cuma sholat aja, enggak boleh ditinggalkan dalam kondisi dan dalam situasi apapun. Bahasa saya kondisi situasi apapun, orang sehat wajib sholat, orang sakit tetap wajib sholat. Kebetulan saya ngisi pengajian di salah satu rumah sakit di daerah Cinere. Orang dalam keadaan sakit bagaimanapun, gitu maksud saya ini, orang dalam keadaan sakit bagaimanapun, selagi akalnya sempurna tetap wajib sholat. Enggak ada keringanan boleh ninggalin sholat, enggak ada. Ya tinggal tadi, kalau dalam keadaan kondisi sakit nggak memungkinkan dia sholat tiap waktu, boleh dijamak. Apalagi kalau kita dalam keadaan musafir, bahasa saya tadi jamak. Karena ciri khas sholat ketika musafir itu bukan jamak. Ketika lagi musafir, ciri khas sholat itu adalah qosor, diringkes. Tapi kalau jamak sholat, penggabungan sholat, bukan hanya dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan musafir boleh menggabungkan, boleh menjamak sholat. Makanya tadi saya contohkan, orang sakit dia nggak memungkinkan sholat tiap waktu, boleh dijamak. Tapi kalau qosor, diringkes, bahkan udah diringkes dijamak,
Itu ciri khas orang yang musafir. Kalau orang musafir boleh menjamak saja, boleh mengqashar saja, bahkan boleh menjamak dan mengqashar. Tapi orang yang dalam keadaan tidak musafir yang boleh hanya menjamak saja tapi tidak boleh mengqashar. Ini maksud saya tadi, salah satu kesimpulan hadis di sini, itu ibadah sholat satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan sama sekali. Maksudnya tidak ada keringanan boleh ditinggalin, tapi cara mengerjakannya keringanannya banyak, dispensasinya banyak banget. Ini salah satu tadi, jangan sampai kita karena asik makan gitu sehingga makan sampai ludes sehingga tidak mau melakukan ibadah sholat. Nah, itu maksudnya begitu. Itu kan mahalus syahidnya di situ. Jadi jangan sampai kalau kita banyak makanan, jangan sampai mungkin ada kesibukan sehingga sholat yang wajib itu tidak dilakukan. Nah, itu yang dimaksud bahwa sholat dalam kondisi bagaimanapun tetap wajib ditunaikan. Oleh karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya di dalam hadis ini secara spesifik banget, secara khusus banget, Nabi mengajarkan kepada kita ada tata cara sholat yang caranya untuk khusyuk itu tadi, ya, adalah ya kita bisa melihat, jangan merem. Ketika kita bisa mendengar, ya kita bersyukur. Jangan sampai kita menghilangkan pendengaran kita, ya, atau berusaha tidak mendengar, atau kita bisa penciuman. Itu intinya tadi. Justru ketika sholat kita sedang mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya nih, ya, apa saja Allah yang sudah berikan kepada kita ini, yang zahir maupun yang batin, semuanya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.